ngomong ke Pak Jokowi dan beberapa media, seandainya ya dalam sebuah persidangan apapun ya yang diminta oleh pihak yang berwajib, yang harusnya menghadirkan Pak Jokowi dan ijazahnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi di situ tidak hadir atau bahkan ingkar janjinya, kita akan menarik kembali lagi, Mas, pernyataan yang tadinya kita sudah meyakini, karena dari awal kita kondisinya memang ada persyaratan yang harus dilakukan, dieksekusi daripada Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ini menjadi pasal yang sangat keras bagi kita. Artinya jika misalnya asumsi dari Bung Refli mengatakan ini ada upaya hambatan dan sebagainya, menurut saya ini belum proses berjalan. Terutama persidangan-persidangan yang menurut kita dalam konteks Polda Metro Jaya ini memang menjadi pertarungan yang sangat sengit nantinya, yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi untuk datang atau tidaknya, dan bahkan Pak Jokowi itu bisa meyakinkan ke publik ijazahnya asli. Nah, itu menjadi portofolio maksimal kita. Seandainya pertandingan di Polda Metro Jaya ini misalnya terlambat atau bahkan dibatalkan, kita akan mencabut apa yang kita yakini, apa yang kita publikasikan selama ini dalam konteks Ketua KKP, akan menarik kembali bahwa Pak Jokowi mungkin bukan bagian dari alumni Gajah Mada. Begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini pada berlomba-lomba minta tambahan anggaran ya, seolah-olah kinerja mereka bagus. Tapi sebelumnya kita tetap akan bahas dulu terkait dengan geruduk UGM besok ya. Coba kita hubungi Mas Heru ya, Heru Kagama, yang agak kontroversial orangnya. Apakah dia orangnya Jokowi atau orangnya Gajah Mada? Di sini Sobat RH sekalian, Jokowi dianggap bukan alumni setelah 1 kali 24 jam. Ketua Kagama Cirebon Raya, geruduk UGM bisa jadi malapetaka. Coba kita bacakan dan kita berusaha hubungi. Tadi saya mau menghubungi lebih dulu tapi karena ada kerjaan lain. Oke. Halo Mas Heru. Halo. Live by phone sekarang ya soal geruduk UGM besok ya. Reconnecting. Halo ya. Live by phone besok sekarang bisa? Oke, saya buka tapi jangan sebut dulu, saya mau ceritakan dulu ada berita ini ya yang panjenengan bilang malapetaka dan lain sebagainya, nanti baru kita bahas ya. Tapi jangan dimatiin ya. Oke, sebentar. Ya, kita sudah tersambung dengan Mas Heru ya, Kagama Cirebon Raya. Tapi ini menarik apa yang diberitakan oleh fajar.co.id, mengatakan Jokowi dianggap bukan alumni setelah 1 kali 24 jam. Ketua Kagama Cirebon Raya, _2, geruduk UGM bisa jadi malapetaka. Kita bacakan. Sudah tersambung dengan Mas Heru, nanti kita minta klarifikasi ya. Fajar.co.id Jakarta, Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subaggia memberikan peringatan kepada para alumni UGM yang tergabung dalam Rel Agama Bergerak terkait rencana aksi geruduk UGM dalam polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Heru mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi terkait rencana itu. Informasi yang saya terima, surat resmi akan dilayangkan ke UGM Senin 7 Juli 2025. Heru menegaskan Rel Agama memang sudah menyampaikan sikap keras terhadap UGM bahkan juga kepada Presiden Jokowi. Pertanggal 3 Juli kemarin, teman-teman Rel Agama sudah menyatakan sikap dan permintaannya ke Rektorat, Dekan dan Pak Jokowi. Mereka memberikan ultimatum dalam waktu 1 kali 24 jam, ucapnya. Heru mengatakan ultimatum tersebut sebenarnya sudah selesai masa waktunya. Sekedar klarifikasi, tadi saya interview dengan Bangun Sutoto mengatakan 1 kali 24 jam itu terhitung ketika surat sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, kepada Rektor UGM, kemudian kepada orang-orang yang disebutkan termasuk ke Pak Jokowi ya. Jadi bukan pada waktu deklarasi. Heru mengatakan ultimatum tersebut sebenarnya sudah selesai masa waktunya. Artinya kalau dihitung maju saat ini ya sudah selesai. Secara aklamasi mereka sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi bukan lulusan UGM, Heru menuturkan. Dikatakan Heru, pernyataan itu bahkan sudah sangat jelas dalam surat resmi Rel Agama. Dalam poin pernyataan terakhir yang kami baca, mereka menyatakan jika ultimatum tersebut tidak direspons, otomatis pihak Rel Agama sepakat mengatakan Joko
bukan alumni UGM, beber Heru, bukan nggak ada Widodo. Namun Heru mempertanyakan langkah apa lagi yang sebenarnya ingin dibawa Relagama ke UGM dalam aksi geruduk nanti. Pertanyaannya, ketika ultimatum itu sudah berakhir atau selesai, rumusan apa yang akan dibawa ke rektorat, tanyanya. Heru mengingatkan pihak UGM dipastikan akan tetap bertahan pada sikap sebelumnya. Kemudian, saya yakin seandainya rektor atau yang mewakili menemui alumni akan tetap sama melakukan dalih atau argumentasi bahwa UGM sudah memberikan dokumen-dokumen administrasi Pak Jokowi waktu kuliah sampai selesai ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya, imbuhnya. Heru juga memprediksi Jokowi tidak akan datang ataupun menunjukkan ijazah secara langsung ke UGM seperti yang dituntut Relagama. Saya mewanti-wanti ke teman-teman Relagama bahwa Pak Jokowi dipastikan tidak bisa datang. Juga akan menolak dan menyatakan bahwa ijazah akan ditunjukkan ketika pengadilan meminta, kata Heru. Ia mengaku hal itu sudah pernah disampaikan dalam pertemuannya dengan sejumlah pihak sebelumnya. Ini persis sama ketika saya datang ke Solo 14 Mei kemarin. Dikatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli dan akan dibawa ke pengadilan, ungkapnya. Menurut Heru, mantan Presiden Jokowi tetap berpegang pada proses hukum. Pak Jokowi akan bilang ijazahnya sudah pernah diberikan kepada Bareskrim. Artinya Pak Jokowi telah sah melakukan proses hukum yang sudah dilaluinya. Pada akhirnya Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan teman-teman seangkatannya, tegasnya. Heru pun mengingatkan Relagama untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam blunder politik. Ini menjadi argumen yang tentu menjadi perenungan dalam konteks UGM dan Jokowi yang sudah final berargumentasi dan bertindak, terangnya. Ia berharap Relagama tidak salah langkah dalam aksi mereka sebab ia telah lebih dahulu melaluinya. Ini ruang lingkup yang rumit dan pelik, menurut saya harus cermat dipertimbangkan karena nanti terjadi kesalahan tafsir dan argumentasi. Ini justru akan menjadi malapetaka terhadap Relagama, kuncinya. Luar biasa. Oke, makanya kita akan konfirmasi kepada Mas Heru ya. Halo Mas Heru. Ya. Anda mendengar nggak tadi apa yang saya bacakan? Ya, saya mendengar dan paham karena itu yang membuat saya. Oke, kok Anda terkesan nggak jelas nih posisinya atau jangan-jangan condong-condong ke Solo nih kelihatannya? Silakan. Oh enggak, saya ini masih di. Oke, sorry. Sebelumnya Anda alumnus Visipol juga ya? Saya Visipol. Angkatan? 96 sama Mas Bangun, itu satu angkatan dengan saya. Oke, alumnus 96 sama dengan tadi ya, Mas Sutopo tadi ya. Oke, silakan. Jadi terima kasih Mas Refli Harun sudah konfirmasi ke saya. Jadi saya hanya reminder lagi, mengingatkan ke teman-teman Relagama ini jangan sampai nanti fakta yang diinginkan atau keinginan-keinginan yang diinginkan ini sudah terjawab sebenarnya oleh pihak UGM. Nah, saya tidak tahu kalau ternyata perumusan ultimatum itu nanti akan dibawa per besok 8 Juli yang notabene akan diumumkan ya. Saya nggak tahu kali ini karena waktu tanggal 3 Juli itu memang mungkin saya pertama kali yang mendapatkan WA dari Mas Bangun. Hanya saya tidak mencermati atau tidak konfirmasi ke Mas Bangun apakah per tanggal 3 Juli itu ultimatum dibuat atau yang disampaikan Mas Refli Harun saat ini kan berarti besok. Artinya ya persepsi saya salah berarti. Artinya pemahaman saya tentang ultimatum itu sebenarnya sudah tidak direspon ataupun dicuekin baik dari pihak rektor dan pihak Pak Jokowi. Tentunya ini ada masih celah untuk direspon juga per besok. Ya, artinya yang ingin saya sampaikan begini, Mas. Saya waktu bareng sama Mas Rismon, walaupun saya di luar kamar meeting dengan Fakultas Kehutanan dan Rektorat, itu pihak Mas Rismon dan Mas Roy itu kan sebenarnya datang ke UGM untuk klarifikasi masalah keabsahan Pak Jokowi, terutama masalah data-data pendukung termasuk skripsi dan sebagainya. Ternyata kan nggak diberikan itu, Mas. Bahkan pihak UGM sudah mengatakan sudah membandel kalau nggak salah 36 data administrasi yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai bagian dari mahasiswa. Dan itu UGM sudah mengingatkan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan diserahkan oleh pihak yang berwajib. Artinya ini sebuah portofolio yang menurut saya cukup keras dan cukup jelas. Dan setelah acara kita selesai per tanggal 15 April siang hari, UGM itu saya ingat melakukan rilis berkaitan dengan Pak Jokowi dan UGM menyatakan Pak Jokowi sah secara administrasi dan dinyatakan sebagai bagian alumni Gajah Mada juga. Artinya ini kan portofolio 2, administrasi sudah dikasihkan ke pihak-pihak nantinya dan UGM sudah menyatakan keabsahan mahasiswa dan kelulusan Pak Jokowi itu sendiri. Ini yang menjadi prolog. Terus yang kedua, ini fakta bahwa UGM sendiri ternyata sudah memberikan dokumen-dokumen itu ke Bareskrim, terutama berkaitan masalah tuntutan dari teman-teman TPUA. Ya, dan nyata-nyata
kemarin juga ada sebagian slide yang saya juga lihat, dan slide itu termasuk yang dikomentari Mas Rismon berkaitan SKS ya, di mana Pak Jokowi ini dinyatakan Mas Rismon sebenarnya bukan bagian dari sarjana penuh, cuma sarjana muda. Nah ini kan sebenarnya fakta-fakta yang harus diketahui oleh teman-teman real agama, bahwa sejatinya UGM secara administrasi sudah bekerja ya, data dan menjalankan proses-proses yang diminta oleh ketentuan hukum sebagai syarat dan dalih upaya mereka untuk menuju transparansi dan menjawab polemik ijazah Pak Jokowi. Begitu Mas. Oke. Terus yang poin kedua. Oke, silakan teruskan. Saya tambahkan berkaitan tentang Pak Jokowi ya akan hadir, yang diminta hadir, dan di situ saya mencermati bahwa Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, dan saya lihat pasal berikutnya di poin berikutnya menyatakan tempat yang akan dilakukan untuk publikasi ijazah Pak Jokowi adalah UGM. Nah saya mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam kondisi saat sekarang ini keluar kota, ya mungkin saya ada sedikit akses dengan pihak Solo yang mungkin iseng menanyakan kondisi Pak Jokowi, dan nyata-nyata kita tidak dikasih informasi yang mengatakan saat ini Pak Jokowi itu sakit atau berlibur dan sebagainya. Yang jelas di luar kota, itu jawabannya. Artinya seandainya ya ultimatum itu besok ya berlakunya, misalnya besok berlakunya yang menghendaki Pak Jokowi untuk hadir di UGM, saya jawab itu tidak mungkin terjadi. Karena kemarin malam saya konfirmasi pihak Solo juga Pak Jokowi masih di luar kota. Dan yang menjadi argumen berikutnya, nyata-nyata Pak Jokowi ya itu secara terbuka, dan ini sudah dirilis di beberapa media, tidak akan menunjukkan ijazahnya ini ke umum kecuali ke pengadilan jika dibutuhkan. Dan itu pun ketika saya ke Solo, Pak Jokowi mengulangi hal sama, bahwa ijazah aslinya nanti jika perlu memang harus dibawa ke pengadilan. Memang Pak Jokowi bersedia untuk membawa dan memperlihatkan ijazah aslinya itu di pengadilan. Itu Mas, ya, di poin-poin yang menurut saya harus dipahami, bahwa menurut saya selama ini masuk dalam ruang lingkup polemik dan problematika ijazah Pak Jokowi, dan saya sempat diundang ke tempatnya Pak Jokowi, menyimpulkan jika teman-teman rela agama ini dalam melakukan tuntutannya, saya pikir sifatnya moralitas ketimbang substansial, dalam arti poin-poin yang tadi disampaikan berkaitan Pak Jokowi dan berkaitan dengan rektorat. Itu sesuatu hal yang mungkin saya untuk dipikirkan kembali gitu loh Mas. Seperti itu Mas. Oke, sekedar klarifikasi, tadi Ketua Koordinator Rela Agama mengatakan bahwa 1 kali 24 jam itu sejak surat diterima. Jadi bisa jadi surat diterima di rektorat itu besok, tetapi surat yang diterima pihak Jokowi barangkali bukan besok karena Pak Jokowi lagi di luar kota kan. Jadi saya tidak tahu hitungan 1 kali 24 jamnya. Tetapi terlepas dari itu, ya kan, saya ingin tanya beberapa hal kepada Anda yang mungkin relevan. Anda sempat diundang Pak Jokowi itu dalam rangka apa ya? Kan saya sudah menjelaskan sama Mas Refli ketika wawancara pertama itu toh, ya, bahwa saya itu sebenarnya sudah ingat, tetapi ini untuk mengulangi buat era channel. Ya. Jadi saya jelaskan lagi Bung, bahwa saya datang ke Solo itu memang berhubungan erat polemik ijazah Pak Jokowi, dan waktu itu kita memang niatnya untuk memediasi. Jadi itu udah menjadi catatan yang menurut saya menjadi catatan sejarah perjalanan saya dan Kagama Cirebon. Jadi itu final. Di samping kita memang ada beberapa agenda yang di luar konteks polemik, karena kita juga beberapa isu misalnya koperasi dan sebagainya ikut juga terlibat dalam ranah pembicaraan ketika kita ada di Solo. Begitu. Kalau tawaran mediasi yang Anda berikan kepada Pak Jokowi apa pada waktu itu ya persisnya? Kemarin kan sudah saya katakan bahwa ketika saya datang di Solo itu dilalai pas proses hukum yang dilakukan di Baris Krim ini sedang berjalan, dan pas tanggal 30 ya bulan April sebelum April itu apa? Itu kan saya berada di Gedung Juang bersama teman-teman TPUA, sama Mas dan sebagainya. Dan waktu itu Pak Jokowi juga ada di Gedung Juang itu tanggal 30 April ya? Ya, 30 April ya. Ternyata Pak Jokowi kan juga ada di Jakarta. Dalam rangka menyerahkan ijazah asli. Nah, ketika saya datang ke Pak Jokowi tanggal 14 Mei, ternyata ijazah aslinya masih di Baris Krim. Artinya saya di depan Pak Jokowi memang sempat menanyakan bagaimana kondisi ijazah Bapak itu kurang lebih asli atau tidak, dan Pak Jokowi memang ngomong bahwa ijazah saya itu asli Mas Heru, gitu loh, dan berjanji ke saya bahwa nanti ketika suatu saat pengadilan memang meminta, ya saya akan bawa ke pengadilan, dan itu diucapkan di depan teman-teman agama dan teman-teman yang lainnya. Jadi ini bukan sebuah mitos atau cerita-cerita fiktif saya, cuma ini fakta.
Jadi itu fakta, dan artinya bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli. Makanya secara tidak langsung kita juga mengiyakan dengan tolak ukur bahwa Pak Jokowi memang betul-betul menjanjikan ke kita bahwa mempunyai ijazahnya itu asli, akan dibawa ke proses pengadilan dan Pak Jokowi sendiri yang akan membawanya. Dan kemudian saya berkata, Pak, mohon maaf, sebenarnya saya ke Solo ini sebenarnya harusnya ditemani Mas Roy Suryo dan Mas Roy dan Mbak Tifa. Tetapi dari pihak protokoler bagian orang terdekat Pak Jokowi mengatakan jangan ke Solo karena ini proses hukum sedang berjalan, dan saya menghormati seperti itu, Mas. Dan Pak Jokowi final mengatakan bahwa proses hukum yang sedang dilakukan di Polda Metro Jaya terhadap teman-teman kita ini tidak mungkin ditarik kembali, artinya sebenarnya sudah final, sudah harga mati, begitu Bung. Dan kita juga sebagai tim mediator mengatakan, Pak, kita juga masih punya waktu, walaupun Bapak sudah mengatakan secara final bahwa proses hukum sudah dijalankan dan tidak akan mencabut aduan terhadap teman-teman kita. Tentunya kita masih ada celah untuk bisa memediasi ulang tak kalah beberapa fakta dan peluang kita untuk masuk kembali hadir. Begitu, Mas. Yang ingin saya tanyakan, Anda yakin kalau Pak Jokowi punya ijazah asli? Kalau saya, ketika saya datang, ini kan tidak hanya saya, Mas, saya berlima, Mas. Ya. Artinya ketika Pak Jokowi menyatakan dengan mulutnya sendiri, dengan bibirnya sendiri, dengan nada-nada yang khas, ya, itu saya meyakini, Mas, bahwa Pak Jokowi dalam kondisi saat itu, ya, kita positif thinking bahwa Pak Jokowi akan menghadirkan ijazah aslinya dan akan membawanya ke proses pengadilan. Itu yang saya yakini, karena ada portofolio bagi kita bahwa Pak Jokowi akan hadir dan membuktikan ijazah itu di pengadilan. Jika tidak ada tambahan klausal tersebut, saya nggak akan meyakini juga, gitu, Mas. Oke, artinya Anda sampai saat ini masih memegang keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, gitu ya? Dalam kondisi Pak Jokowi di depan saya, ya, meyakinkan dirinya punya ijazah asli, dan saya membawa institusi keagama, otomatis kita dalam institusi keagama kita masih meyakini Pak Jokowi mempunyai ijazah asli, Pak. Dengan kondisi, ya, dengan syarat tadi, Pak. Enggak, saya tanya pribadi Anda aja, nggak usah pakai yang lain. Anda meyakini nggak ijazahnya asli? Nah, karena saya akan mau nanya lagi berikutnya. Anda yakin apa enggak? Kalau nggak yakin, ngapain lagi saya tanya? Jadi saya kan udah katakan, Mas, dalam kondisi saya sebagai ketua agama, kita dengan kondisi Pak Jokowi meyakinkan kita dan janji akan menggunakan, ya, hak hukumnya sebagai individu taat hukum, membawa ijazah aslinya ke persidangan. Itu yang kita yakini bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Anda bilang persidangan macam apa? Karena justru Pak Jokowi menginginkan persidangan nggak lanjut kan kalau di Solo kan. Padahal kalau dia menginginkan persidangan, ya dia tidak usah dia datang hadir ketika mediasi atau ketika nanti pembuktian. Sekarang kan upaya yang dilakukan adalah bagaimana menyetop persidangan tersebut. Jadi dari mana kemudian akan ada perintah untuk menghadirkan ijazah kalau persidangan yang menghadirkan ijazah tidak pernah ada, gitu? Iya, kalau saya lihat kita masih ada peluang di Polda Metro Jaya, kan konteksnya Pak Jokowi sendiri nantinya yang akan membuktikan bahwa beliau punya ijazah aslinya, gitu loh. Begini, itu yang saya yakini secara prosedural seperti itu. Saya nih orang hukum. Kalau ke Polda Metro Jaya itu justru kalau sudah jelas dulu asli atau tidaknya baru orang bisa ditersangkakan. Bagaimana orang bisa ditersangkakan tanpa kejelasan apakah ijazahnya asli atau palsu? Oke, tapi itu bukan perdebatan kita, ya. Saya ingin tanya lain. Oke. Pertanyaan saya adalah sebagai orang yang katakanlah meyakini, ya, atas nama Kagama Cirebon, ya, saya tanya kenapa ada fenomena Pak Kasmujo itu? Apa yang bisa Anda jelaskan, ya? Karena Pak Kasmujo pada tahun 2017 dikatakan sebagai pembimbing skripsi, bahkan dialem-alemin oleh Pak Jokowi, kan, galak sekali. Saya harus bolak-balik berapa kali, tapi terima kasih atas bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi. Itu jelas, ya, ceto welo-welo kan kata orang Jawa. Nah, pertanyaannya adalah ketika 2025 Pak Jokowi bilang, oh memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik. Ternyata ketika didatangi Rismon, Pak Kasmujo mengatakan bukan pembimbing skripsi, bukan pula pembimbing akademik. Pertanyaan saya adalah, kalau memang punya ijazah asli, ini pertanyaan orang awam, ya, kenapa Pak Jokowi perlu berbohong tentang Pak Kasmujo? Itu pertanyaan saya. Bahkan berbohongnya itu di Fakultas Kehutanan, sarangnya tempat ijazah itu. Silakan. Iya,
Jadi gini Mas, menurut saya ini ada dua konteks yang berbeda. Ya mohon maaf, ini saya jelaskan. Dalam konteks saya wilayah kelembagaan dalam hal ini keagama, ini kita tidak meracu dalam sebuah histori ke belakang atau ke depan. Cuma kita sebagai kelembagaan yang memang normatif gitu loh Mas. Jadi kalau saya sebagai ketua keagama, mungkin saya kan nggak menjawab dalil-dalil yang ditemukan teman-teman di lapangan seperti apa, dan mungkin akan mereduksi apa yang saya selaku ketua agama akan menjungkir balikan fakta keyakinan bahwa kita sepakat meyakini Pak Jokowi mempunyai ijazah asli dalam konteks saya sebagai ketua agama. Gitu Mas. Jadi pilihan kita sebagai institusi keagama, kita tidak memiliki sebuah ruangan untuk berdalih ke belakang Mas, mengatakan bahwa apapun yang nantinya menjadi dalil-dalil akan mereduksi terhadap keabsahan Pak Jokowi, kita nggak berpikir seperti itu. Hanya kita normatif aja. Ketika kita bertamu, ya duduk, diajak diskusi, kita juga meminta pendapat dan berdiskusi terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bla 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 bla, dan kita simpulkan teman-teman bahwa memang kiranya dalam konteks agama kita juga meyakini dengan syarat-syarat yang juga normatif dan perlu dibuktikan juga. Nah ini koridor kita, bahwa kita mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, gitu loh Mas. Kalau teman-teman membuktikan bahwa di lapangan Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing dari Pak Jokowi, dan mungkin ada yang mengatakan KKN Pak Jokowi, Barisir mengatakan 1985, Pak Jokowi mengatakan KKN 1983, menurut salah dalam konteks saya sebagai ketua agama, kita nggak memasuki ranah-ranah yang sifatnya pembuktian, gitu Mas. Oke, jadi Anda memegang pernyataan formal dari Pak Jokowi aja gitu ya? Dan ini mengandung konsekuensi yang sangat keras loh Mas. Saya sudah ngomong ke Pak Jokowi dan beberapa media, seandainya ya dalam sebuah persidangan apapun ya yang diminta oleh pihak yang berwajib, yang harusnya menghadirkan Pak Jokowi dan ijazahnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi di situ tidak hadir atau bahkan ingkar janjinya, kita akan menarik kembali lagi Mas pernyataan yang tadinya kita sudah meyakini, karena dari awal kita kondisinya memang ada persyaratan yang harus dilakukan, dieksekusi daripada Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ini menjadi pasal yang sangat keras bagi kita. Artinya jika misalnya asumsi dari Bung Refli mengatakan ini ada upaya hambatan dan sebagainya, menurut saya ini belum proses berjalan. Terutama persidangan-persidangan yang menurut kita dalam konteks Polda Metro Jaya ini memang menjadi pertarungan yang sangat sengit nantinya, yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi untuk datang atau tidaknya, dan bahkan Pak Jokowi itu bisa meyakinkan ke publik ijazahnya asli. Nah itu menjadi portofolio maksimal kita. Seandainya persidangan di Polda Metro Jaya ini misalnya terlambat atau bahkan dibatalkan, kita akan mencabut apa yang kita yakini, apa yang kita publikasikan selama ini dalam konteks ketua agama, akan menarik kembali bahwa Pak Jokowi mungkin bukan bagian dari alumni Gajah Mada. Begitu Mas. Oke, saya bisa simpulkan begini. Anda sebagai Ketua Keagama Cirebon Raya meyakini untuk sementara waktu ini bahwa ijazah Jokowi asli, dan karena itu sah dia sebagai alumnus dari UGM, kan begitu? Ya, kecuali dibuktikan sebaliknya, gitu ya? Betul ya. Oke. Dan Anda tidak mau memasuki ranah pembuktian yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. T. Fauzan. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kepada Anda, apa keberatan Anda dengan rela agama ini kalau mereka datang ke UGM lalu geruduk, melakukan mimbar bebas, menyampaikan petisi atau pernyataan? Apa keberatan Anda, atau apa yang membuat Anda berpikir wah ini bisa jadi malapetaka? Silakan. Iya, jadi gini Mas, saya tadi malam mungkin sedikit mengeluarkan cara pandang kita terhadap teman-teman rela agama ini, bagaimana nanti ya terus skemanya apa dan lain-lain, mungkin udah masuk koran yang tadi sudah disebutkan ya, media online, bahwa sebenarnya saya ini dulunya kan anggota rela agama juga Mas. Tahun 2019 itu kita sama-sama pendukung Pak Prabowo Sandi ya. Ini portofolio yang mempunyai chemistry, sehingga saya itu kok banyak ngutak-ngutik punya kepentingan yang mungkin cukup mendalam terhadap rela agama, atau bahkan kita mempunyai semacam rasa peduli. Jadi bukan sebaliknya, bukan saya mengatakan menghalang-halangi atau bahkan mengganjal, atau bahkan tadi disampaikan ekstrimnya ini bahaya loh, ini mempunyai konsekuensi besar. Nah ini ada semacam penekanan konsekuensi besar ini sebenarnya. Nanti saya uraikan. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengganjal, menghalang-halangi, bahkan saya mendukung bagaimana dalam konteks saya ya sebagai Ketua Agama Cirebon, saya secara pribadi sebagai anggota rela agama juga, dan saya sebagai individu. Gitu Mas, alumni
langsung sebagai individu. Jadi ada 3 hal yang rupa-rupanya ketiga hal itu sebenarnya setuju. Kita mendukung secara moralitas bagaimana teman-teman peduli. Karena alasannya yang diungkapkan oleh teman-teman rela agama itu sebenarnya bersinggungan dengan tiga subjek yang saya wakili, ketua agama, saya sebagai mantan anggota rela agama juga, dan saya sebagai alumni secara pribadi, bahwa keresahan-keresahan yang diakibat dari polemik ijazah Pak Jokowi yang konon ya belum terselesaikan dan belum ya merujuk sebuah kepastian hukum yang jelas mengakibatkan tereduksinya alumni, termasuk mahasiswa sendiri yang masih aktif, dan juga termasuk orang tuanya dan keluarganya. Ini menjadi bagian kekhawatiran, keprihatinan yang menurut saya wajar, sehingga teman-teman rela agama hadir memasuki ruangan, memasuki UGM, dan saya juga insya Allah mau hadir juga gitu Mas, seperti itu. Oh, Anda besok hadir? Saya sepertinya akan hadir malam ini berkemas-kemas, karena saya memang udah janji kita mewakili Kagama Cirebon sebagai para pihak yang berusaha untuk netral, bisa memahami apa yang menjadi kegaduhan teman-teman, yang merasakan kekecewaan dan lain-lain. Itu Mas. Anda datang sendiri atau bersama rombongan nanti? Saya kemungkinan nanti akan bergabung beberapa rombongan yang akan bertemu di UGM. Kira-kira nanti Anda mau menyampaikan orasi atau cuma hadir saja? Atau ingin ikut menyerahkan pernyataan itu ke rektor atau bagaimana? Atau ke wakil rektor yang bakal hadir? Sebenarnya kalau kemarin Mas Bangun itu memberikan keleluasan saya sebagai tim koordinator juga. Namun demikian, karena saya sudah ada label Kagama Cirebon, otomatis saya tidak bisa memasuki wilayah apa yang sekarang ini hadir rela agama, karena saya ada label Kagama Cirebon. Kehadiran saya bisa jadi saya nanti diminta orasi, saya akan ambil orasi tersebut, dan jika seandainya saya tidak diminta dan saya cukup hanya menyaksikan, saya akan melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Begitu. Terkesan Anda posisinya gamang gitu ya, antara bersikap soal ijazah Jokowi asli atau palsu. Bilang asli Anda prosedural, formal, ya kan? Bilang palsu Anda kelihatannya belum tega gitu. Gimana? Jadi kalau konteks ya tadi saya sampaikan pelembagaan formal, karena kita memang mewakili institusi. Tadi kan sudah saya katakan bahwa sementara saya mau ngomong dengan kondisi yang tadi saya omongkan, bahwa ijazah Pak Jokowi asli, oke, dalam batas waktu yang maksimal, dan tuntutan kita juga maksimal. Ketika batas waktu maksimal dan tuntutan kita yang maksimal tidak hadir, kita akan mencabut. Hanya kalau saya disuruh dalam perspektif pribadi, ya saya sebenarnya mengikuti apa yang menjadi temuan teman-teman rela agama, temuan-temuan dari Master Respon, Mbak Tifa dan sebagainya, dengan konteks bahwa kehadiran argumentasi, kehadiran mereka dan sebagainya menjadi wacana yang positif, terutama buat UGM, biar mawas diri terhadap para alumni yang kemungkinan dulu konon pernah hadir bersama dengan Pak Jokowi dan sebagainya, dan tentunya bagi kita-kita yang saat ini melekat sebagai pelembagaan alumni secara umum. Begitu Mas. Mas Heru, saya mau membacakan komentar Sobat RH ya, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Ya, ini saya bacakan saja yang baik positif maupun negatif, pro dan kontra. Silakan. Nah, ini dari awal ya. Mira R, ini termul pekok malah diundang. Ngomong apa sih ini termul, nggak jelas. Jokowi itu tidak pernah berani datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Apa sih ketua keagama ini nggak melek ya? Momentum kebangkitan kembali rakyat Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Adili perbuatan tidak menyenangkan, koruptor, kolusi dan nepotisme. Bubar UGM halu lu ya. Herum bulet. Lagaknya dia seakan-akan pakai logika, bukti dan data, tapi ujung-ujungnya dia bermain seakan-akan mau mengungkap kebenaran, tapi ujung-ujungnya membela itu si Mulyono. Lihat aja nanti bangke. Ada kata bangke ini, mohon maaf ya, saya baca padanya. Nanti Anda bisa dicek juga ya. Ini orang pikirannya mudeng pelanga-pelongo. Sudah dijelasin oleh RH bahwa Mukidi berbohong sesuai keterangan dari Kasmujo yang jelas-jelas bertolak belakang pernyataannya. Kagama kok percaya kepada Mulyono? Bicaranya muter-muter ini si termul. Heru Sebagia ternak Mulyono Cirebon. Nggak ada guna kagama, percaya begitu saja sama Jokowi. Siapa yang percaya Jokowi? Ini saya dari awal ke bawah itu nggak lompat-lompat tuh. Iya, nggak apa-apa. Masyarakat plus jantung masyarakat udah nggak percaya, masih aja dipaksakan. Kemudian Kagama Cirebon masuk angin ke Dalon. Jokowi semoga anggotanya enggak ke Dalon, nggak ngerti apa maksudnya. Ketua Gegama, ini malah Gegama. Ini bicara mutar-mutar aja dan tidak mengerti masalah dan memalukan aja. Kemudian blunder sama omongannya, mau pengadilan yang mana? Di persidangan Pak Bambang Tri dan Gus Nur serta persidangan Pak Taufik juga nggak ada yang namanya ijazah.
dari omongannya Jokowi kok masih tetap taklek buta. Yang bisa membuktikan itu cuman UGM benar dan salah nih. Ada juga yang dukung Anda kan? Ada peribahasa serapi-rapinya membungkus terasi, baunya akan tercium juga. Sekali berbohong maka akan terus menutupi kebohongan itu. Siapa sih? Ini jawabannya nggak nyambung. Orangnya Jokowi pasti meyakin. Nah, kok meyakin gitu ya? Tepok Pramuka, tolong dibantu ya. Prok 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 jadi wapres. Prok 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 jadi ijazah. Prok 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 jadi komisaris. Prok prok jadi gubernur. Prok prok jadi termul. Udahlah, saya nggak baca semua. Sampai terakhir, coba kita yang terakhir ya. 2 terakhir atau 3 terakhir. Mas Heru harus dukung rakyat yang sedang mencari kebenaran ijazah Jokowi asli atau palsu. Cari solusinya. Kemudian Heru lihat foto bukan Jokowi pakai kacamata sono. Heru, apa ini maksudnya? Heru lihat foto, bukan Jokowi pakai kacamata sono, maksudnya apa? Heru, bismillah, komisaris. Diam, tangkap Jokowi. Ini ada lagi gitu. Kagama Cirebon, termul Jabar. Udah jelas, adalah. Ini banyak orang yang sentimen kepada Anda. Apa jawaban Anda, Mas Heru? Tapi nanti saya disclaimer dulu ya. Apa yang saya bacakan ini saya nggak memilih ya. Saya bacakan apa adanya dan Anda bisa cek ya. Gak apa-apa. Oke, silakan. Ya. Jadi begini, faktanya kan saya ini pelaku, Mas. Saya ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Ya ini yang nggak disadari ya. Nilainya lebih gitu. Dalam arti bahwa saya katakan kalau dalam penilaian berarti saya data primer gitu, Mas. Jadi bukan katanya gitu loh. Ini yang mungkin teman-teman yang memberikan komentar cukup pedas ke saya bisa memahami ketika saya hadir head to head dengan Pak Jokowi, dan di situ portofolio saya muncul, portofolio keyakinan saya muncul, dan portofolio keyakinan saya pun harus ada syarat dan prasyarat yang menurut saya juga kejam juga ketika saya harus mengatakan ijazah Pak Jokowi dalam kondisi tadi yang saya sebutkan adalah asli. Nah ini berbeda situasi batinnya, dan saya tidak memaksakan ke teman-teman yang mengkritik saya, nggak apa-apa. Terus yang kedua, saya jelaskan, selama 3 kali pilpres dari 2014, 19, 2024, saya tidak pernah memilih Pak Jokowi. Jadi perlu saya jelaskan, ya. Jadi saya tidak terafiliasi oleh kepentingan politik Pak Jokowi. Dan nyata-nyata 2 periode saya adalah pendukung Pak Prabowo Tulen. Saya termasuk pendukung garis keras, dan saya pernah kalah taruhan ini, Mas. Saya kalah taruhan Honda Civic Turbo di apa itu di platformnya Internal Kagama. Cuma mungkin karena teman-teman Kagama nggak tega saya, akhirnya taruhan itu dikembalikan, dan saya hanya membayar 25 juta untuk teman-teman Kagama yang pada waktu itu mendukung Pak Jokowi. Nah, sedemikian parahnya saya sebagai pendukung Pak Prabowo ya. Nah, yang terakhir, karena saya pengurus Kagama pada waktu itu dan Pak Ganjar adalah ketua PP Kagama, mau tidak mau saya kiblat saya ke Pak Ganjar. Dan kebetulan pada saat itu saya berada di wilayah sebagai ketua Partai Amanat Nasional, yang notabene-nya saya digait oleh PAN karena saya jadi ketua relawan Ganjar. Nah ini yang menjadi alasan saya tidak nyaman dikatakan saya ternak Mulyono. Dan perlu diketahui, Mas, dalam pencapresan terutama di elit PAN tidak ada namanya Prabowo Subianto, itu nggak ada. Bahkan saya satu-satunya ketua partai yang menolak elit PAN mengingkari janji-janjinya untuk terus mendukung Pak Ganjar Pranowo. Tetapi saya tidak bisa memutuskan dalam level-level elit karena mereka mungkin kalkulasi kepentingan dan sebagainya. Jadi clear, selama 3 kali periode tidak ada kepentingan politik apapun kita mendukung masalah pencalonan presiden ataupun pencalonan Mas Gibran ya, Pak Jokowi ataupun Mas Gibran sebagai wakil presiden. Jelas ya, Mas ya? Oke, jadi saya rekap bahwa tahun 2014 Anda memilih Prabowo. Iya. 2019 Anda memilih Prabowo. Betul. 2024 Anda memilih Ganjar Pranowo. Iya. Nah, kalau alasan memilih Ganjar Pranowo itu karena Anda Kagama. Tapi 2019 Anda sudah jadi pengurus Kagama belum? Saya sudah. Kenapa Anda memilih Prabowo bukan Jokowi yang Kagama? Kalau 2019 saya belum menjadi pengurus, Mas. Saya menjadi pengurus itu tahun 2021. Oke. Jadi bisa dimaklumi ya. Apalagi Ganjar ketua umum Kagama waktu itu ya. Iya. Dan ditambah partai saya bernaung itu memang pertama kali dukung Pak Ganjar, Mas. Karena terbentuknya KIB. Ya, saya betul-betul mengikuti karena ya saya berada di tengah-tengah posisinya. Saya relawan Ganjar, di sebelah kanan ada partai salah satu partai kita dan sebelahnya ada Pak Ganjar. Posisi saya sangat dominan sekali pada waktu itu. Oh, KIB itu kan nipu-nipu aja kan sebenarnya. Toh akhirnya tidak mencalonkan siapapun kan? Ya kalau menurut saya bukan nipu-nipu, sangat serius, Mas, karena saya terlibat dalam sebuah negosiasi yang melibatkan elit dan Pak Ganjar langsung, dan saya memahami sepenuhnya.
Jadi itu bukan nipu-nipu, hanya kalau boleh saya salahkan justru yang tidak serius PDIP itu aja sama Bu Megawati. Itu menjadi kritik saya sehingga Pak Ganjar betul-betul dilempar dari pencalon KIP dan kita bercerai elit politik. Sementara saya karena ketua relawan Pak Ganjar, akhirnya saya harus memilih, Mas. Ini biar tahu, dan pencalekan saya DPR RI tadinya yang saya akan dikasih berapa sekian saya di-cut. Saya dianaktirikan nggak apa-apa sebagai konsekuensi saya tidak mendukung Prabowo karena partai saya mendukung Pak Prabowo. Dan yang lebih tragis lagi, ketua jabatan partai daerah saya diputus gara-gara saya tidak tegak lurus dengan platform yang diputuskan oleh elit partai. Walaupun sesungguhnya elit partai itu yang tidak komitmen dengan apa yang dijadikan keputusan Rakornas. Nama Pak Prabowo nggak ada di situ. Begitu, Mas. Oke, silakan Anda wrap up, simpulkan dan kemudian closing statement. Baik, saya mendukung perjuangan secara pribadi teman-teman Rela Agama. Saya bahkan menjadi bagian dari Rela Agama dan saat ini saya tegaskan kita mendukung secara moral, kita bersimpati terhadap apa yang akan menjadi hasrat, akan menjadi keinginan. Namun demikian, kalau boleh saya menyarankan teman-teman dalam konteks perjuangan tentunya harus mengetahui latar belakang pencapaian apa dan sejauh mana perkembangannya dan apa yang kiranya nanti menjadi ruangan diskusi yang konstruktif dan positif. Itu yang menjadi saran saya kepada teman-teman Rela Agama yang nantinya besok hadir di kampus tercinta kita. Artinya bahwa tidak melakukan tindakan-tindakan yang diulangi, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diketahuinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau kehadiran pengalaman itu sehingga Rela Agama betul-betul nanti hadir dengan ide-ide dan gagasan yang betul-betul baru, tidak monoton, tidak konservatif, tetapi justru fresh, ya konstruktif dan kekinian. Nah, saya nyarankan juga teman-teman Rela Agama justru besok itu ada doa untuk kesehatan Pak Jokowi, Pak, Mas. Saya menyarankan teman-teman Mas Bangun. Kenapa? Saya termasuk orang yang punya kepentingan langsung. Agama punya kepentingan langsung dengan kesehatan Pak Jokowi. Di mana jika seandainya proses pengadilan nanti tahapan-tahapannya itu meminta kehadiran Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi saat ini sakit kan otomatis nggak bisa. Nah, makanya saya meminta menyarankan pendapat ke Mas Bangun dan teman-teman Rela Agama dalam satu sesi besok melakukan doa bersama buat penyembuhan bagi Pak Jokowi hingga sembuh melakukan kegiatan sehari-hari dan tentunya ketika dipanggil dalam proses-proses dalam persidangan polemik ijazah Pak Jokowi, betul Pak Jokowi hadir, betul Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Heru Subagya ya. Mudah-mudahan Anda datang tepat waktu ke UGM dan kemudian mendapatkan hal yang baik di sana. Salam sama teman-teman di sana semuanya ya. Baik. Ya, baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, itu dengan Heru Subagya, Ketua Kagama Cirebon Raya, agak kontroversial sikapnya, tapi tidak apa-apa. Ya itulah dinamika ya. Yang bersangkutan toh tidak close 100% yakin, tetapi memberikan reserve sebagai Ketua Kagama. Dia harus meyakini apa yang dikatakan oleh Jokowi secara langsung. Kemudian dia masih meyakini Jokowi mau membawa ijazahnya ke pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan terakhir dia minta didoakan agar Pak Jokowi itu sembuh, sehat karena dia punya kepentingan. Kita semua punya kepentingan katanya. Begitu sobat era sekalian ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Rela Agama bergerak ini. Apakah gerakannya cukup bisa diperhitungkan ataukah kemudian dicuekin oleh rektor, pembantu rektor dan semua pejabat di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.